bapaknya ngomong katanya itu segala ajan sampai berisik banget. Tibang aja 5 menit baik lu gerutuin. Lu bosan hidup lu. Kalau lu kagak mau denger suara ajan mah lu tinggal sono di atas gunung di hutan. Paling dia lu denger suara belang doang, lu kagak denger suara ajan. Kagak usah apa digerutuin, segala ajan lu protes-protes. Suara rakyat lu dengerin, minyak goreng langka, tempe langka, segala penyakit apa gue ada. Belum vaksin mulu. Pikirin orang mah dibang suara ajan lu gerutuin ajan cuma 5 menit. Udah bosan buat hidup lah. Punya pikiran lah orang mah kalau ngomong. Buset, dibang ajan masalahin. Ayolah. Belum pernah dimasuk karung dikarbitin kali ya. Hah? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Saya barusan salat subuh Bapak dan langsung menengok beranda-beranda VT TikTok saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entok hanya membilang sama kepala negara kita ini ya, Bapak Joko Widodo yang terhormat. Bapak ingat waktu Bapak berworo-woro, waktu Bapak mau mencalonkan diri sebagai presiden, Bapak bilang negara ini bukan negara peraturan, terlalu banyak peraturan. Ingat Pak, terlalu banyak peraturan Bapak bilang, tapi ternyata sekarang banyak sekali peraturan, dan peraturan itu membuat kita memang harus jadi pro dan kontra Bapak. Dan tidak etis banget. Ini buat terkhusus ya, kalau Menteri Ketenagakerjaan sudah mau merevisi. Ini Menteri Agama Pak, Menteri Agama menyamakan azan kami sama seperti gonggongan anjing. Astagfirullahalazim Pak, dari zaman dahulu Pak, dari zaman masih Soekarno, Soeharto yang sampai menjadi hampir menjadi presiden seumur hidup, tidak pernah suara ajan dipermasalahkan Pak. Allahu Akbar. Mau jadi apa negara yang mayoritas muslim ini, kalau azan saja dicekal, azan saja harus ada pembatasan-pembatasan dan aturan-aturan yang tidak logika. Pak, kalau Bapak punya hati nurani, kita harus memperkuatkan agama kita masing-masing. Memang saya salam toleransi. Saya seorangnya salam toleransi. Karena saya juga makan banyak dari customer-customer saya yang non-muslim. Tapi Bapak harus ingat Pak, harus ingat setiap agama memang harus punya kekuatan masing-masing. Dan kita memang mayoritas. Pak, tidak pernah saya dengar dari non-muslim ada gangguan karena suara toa dan segala macam, masjid segala macam. Pak, kita cuma nggak sampai 5 menit ajan Pak. Kuat saja kadang-kadang kita masih lalai. Kuat saja masih banyak kemaksiatan. Kuat saja belum tentu kita mau sholat Pak. Apalagi kita nggak diingatkan, nggak disadarkan, nggak disentuh hati kita. Kenapa sih Pak? Jadi Irma lagi ngomong ya Pak Menteri ki, itu ngomong ya, itu ngomong ki. Iki wong sing rambutnya abang anane ning Banten ki. Rambutnya abang tapi hukum agama semit gebisuk gitu. Urut jorangan. Bo Kang Patur ya. Jadi sing arane Bilal kon wong aran wong. Bilal ku kon adan bingenku. Saking urek kadu gimana ke gunung ndak kerungu. Iya. Barangin arep adan yo role. Ayo role, artinya role kenceng-kenceng je. Gue ning kampung kita meruru kuat dimbat papat. Orang kuat papat dimbat 10. Iyalah. Sekarang konsekuensinya begini aja. Indonesia ini negara merdeka. Ya, 5 agama yang ada di Indonesia itu resmi, semuanya bebas. Ya, bebas mau beribadah, nggak ada yang ngeganggu. Contoh di Banten, ya. Di Banten itu petekong tuh ngadain apa aja didukung sama orang Banten. Walaupun dia menyembahnya sama siapa aja terserah dia itu Maya. Yang penting yang disahkan oleh Pancasila dan undang-undang. Orang Kristen di sini merayakan Natal apa pernah? Ya dibantai apa di mana malah dihormati. Yang jaga parkirannya juga orang Islam tuh. Dengerin ya. Lah ini adan nggak boleh keras-keras lah, polisi ke pusing Pak. Bukan masyarakat aja, polisi pusing, tentara pusing. Kalau masyarakat demo mau bagaimana? Coba. Kalau masyarakat demo, Bapak enak di kantor, polisi tuh yang beribda itu pada pelongoan di jalan nungguin masyarakat, mau begitu? Iya, kenapa bisa demo? Karena nggak setuju dengan apa yang Bapak ucapkan, tidak setuju. Maaf nih kalau saya salah. Jadi Bilal itu adalah nama orang sahabat Nabi yang pertama mengumandangkan suara adzan supaya kedengar. Zaman Sultan Maulana Hasanuddin pada bikin menara, Sultan Demak, Sultan bikin menara biar kedenger. Lah ya kenapa kalau keras ngeganggu kuping? Lah kalau ngeganggu kuping mari dikasih ke tempat kupingnya. Ya, dikasih ke tempat biar nggak budak gitu tuh ya.
Terkecuali begini, ada terkecuali, hukum Islam pun melarang, haram justru. Ada ngaji yang haram. Nih, ngaji yang haram dengerin, takut nggak tahu. Jangan gelar aja profesor, dokter nih, biar tahu nih, Anda Menteri Agama. Terkecuali nih, orang ngaji malam-malam misal lewat dari jam 10 mengganggu orang tidur. Saya putuskan itu haram. Tuh, haram itu tidak boleh karena mengganggu. Kalau adzan mah silakan. Ya, terus kedua, kita ini Indonesia didirikan oleh berapa? 27 apa 26 provinsi? Ya, 27 apa 26 provinsi? Lah, kita tergantung linknya kita ada di provinsi mana. Kalau kita di provinsi Banten, kita harus menghormati orang Islam apa? Karena mayoritasnya agamanya Islam. Terkecuali kita duduknya di Ambon sana, banyak orang Kristiani. Lah, kita sebagai Islam manut kepada mereka. Kita juga dihormati di sana juga. Iya, ini mah apa adan keboleh keras bebas pelongoan. Iya. Saya sama menteri satu hilang enggak masalah. Yang penting saya jangan digabrukan nanti sama polisi sama TNI. Karena pusing kalau menteri satu hilang banyak penggantinya tuh saya kayak pinter Pak sama aja. Cuman derajatnya aja saya jadi orang kampung bukan jadi menteri. Coba kalau saya jadi menteri atau pinter saya juga Pak mau ngajak dalil enggak kalah saya juga. Jangan kira rambut saya merah enggak bisa dalil Pak. Wah, tuh dalil arpa petak lalap dikit. Itu jadi jangan membenturkan. Ini pusing ini tahu. Masyarakat ini pusing gara-gara peraturan yang begini ya. Kalau Bapak sudah bosan jadi menteri tinggal bilang sama Bapak Presiden, Pak Presiden sudah bosan jadi menteri udah. Pasti diberhentinya sama Pak Jokowi masih banyak yang pinter di Indonesia mah. Udah gitu aja. Ya, tapi mohon maaf saya nih. Jadi jangan melarang adzan itu keras. Terkecuali Bapak bilang begini, saya umumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang tadarusan lewat dari jam 11 tolong jangan di pengeras suara speaker. Setuju saya, demi Allah setuju. Karena itu mengganggu. Nah, itu hukum udah itu larinya. Saya pun tidak setuju. Tapi kalau tadarus masih sore masih ini nggak apa-apa karena ada kebijakan lah ini mah adzan nggak boleh keras-keras. Yang tidur segala gimana Bapak pelongoan lu. Itu pinter saya juga pinter Pak. Jangan kira orang Banten merambut belang ini kayak pinter. Jangan kira. Ya. Ini belum lawan abuyanya masih lawan saya. Wes yang sekarang yang diurusin udah nggak usah adzan Pak. Sekarang ini Bapak pemerintah, Bapak Presiden kita ya menganggarkan supaya peraturan pemerintah tentang katanya ada penyakit lagi yang namanya apa Omikron. Lah ini aja udah pusing Pak Omikron. Ya kan kita harus begini nih mau bulan puasa kan susah. Lah ini ditambah-tambah Bapak begitulah bikin ruwet tahu nggak bikin ruwet. Yang begini dibikin ruwet. Iya, ruwet pemahaman. Jangankan sekelas rakyat, sekelas polisi. Maaf, mau ditanya mas. Semua mungkin ruwet nih dengan peraturan ini. Iyalah, maaf. Ya, ruwet. Makanya kalau cari keputusan itu yang pas, yang bagus. Ya, biar masyarakat tuh enak. Ini mah udah bencana banyak di Indonesia. Beras mahal, apa mahal. Ada peraturan Omikron katanya. Dan sebagainya. Masa ini ada peraturan lagi? Kasihan dong, Pak. Bapak saudara saya juga saudara Bapak. Ya kalau saya salah maaf. Tapi kayaknya nggak salah Pak. Saya yang nggak salah, yakin saya nggak salah. Karena ini sesuai apa yang saya ucapkan hukum Pak. Ya hukum boleh ya boleh Pak. Kita melarang. Artinya pengeras suara itu tidak dikeraskan di masjid apabila ngaji malam-malam ngeganggu. Lah itu bener Pak. Kalau adzan mah jangan dipikirin Pak. Iya justru kalau orang mendengar suara adzan itu sampai dinikmati sampai dihayati itu pahalanya luar biasa Pak. Allahu hafidun latifun qadimun Pak. Woi pepelongoan. Gitu. Iya. Atau orang Banten Pak kalau mau ngamuk dari kemarin pengennya ngamuk cuman karena orang Banten cinta negara kesatuan Republik Indonesia masih taat dengan peraturan Bapak Presiden, masih taat juga sama peraturan Polda Banten, Bapak Danrem semua pada ditaatin sama Banten ini. Meruwet pengen tahu mah. Iya, cuman karena kita rakyat yang baik selalu mengikuti peraturan-peraturan, tapi jangan sampai bikin peraturan yang enggak. Pusing. Tahu enggak? Cari beras saja pusing, ini peraturan adzan lagi pelongoan itu namanya. Udahlah gitu aja ya. Kalau belum pinter ngajinya di Banten banyak abuyanya di Banten. Ya, wes gitu saja. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Kabid Hukum PWMOI Kota Pekanbaru bersama dengan Sekretaris PWMOI Kota Pekanbaru Bapak Alexander berserta dengan jajaran pengurus PWMOI Kota Pekanbaru. Hari ini tanggal 26
Februari 2022 hari Sabtu resmi melaporkan Menteri Agama Republik Indonesia atas nama Yakut Khalil Konmas ke Polda Riau, dan alhamdulillah LP kita resmi diterima oleh Polda Riau. Alhamdulillah. Ya, resmi LP kita diterima oleh Polda Riau dengan nomor LP STPL, surat tanda penerimaan laporan, nomor STPL garing B garing 111 garing 2 garing 2022 garing SPKT garing Riau. Ya, jadi hari ini resmi Saudara Menteri Yakut kami laporkan ke Polda Riau dengan dugaan pasal, ya, yang kita laporkan pasal 28 ayat 2, Junto 45 ayat 2 dan Junto pasal 156A KUHP, ya. Pasal 28 ayat 2, ya, itu berkaitan dengan penistaan agama, yang mana disebutkan di dalam pasal tersebut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu sara diancam pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Oleh karena itu, ini adalah sikap PW MOI Kota Pekanbaru yang mengutuk, mengecam pernyataan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang membandingkan TOA sebagai instrumen untuk memandangkan azan sehari 5 kali dengan suara gonggongan anjing. Sehingga menurut kita, statement itu sungguh sangat keterlaluan dan melukai hati umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sikap secara institusi PW MOI mengecam dan mengutuk keras. Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang sudah diterima, ya, kita meminta kepada Bapak Kapolda Riau, khususnya Bapak Kapolri, untuk menindaklanjuti laporan kita dan